SD, kakek saya itu bilang pada semuanya, jangan pernah takut dengan ditangkap. Kenapa? Karena dia tidak ditangkap karena mencuri. Anak kita ini ditangkap karena dia bawa ide, dia bawa perjuangan. Jangan pernah khawatir. Dan kemudian kalau ada orang yang datang bercerita tentang perjuangan macam-macam itu, saya ikut duduk di situ. Ustadz Andri Kurniawan sebut kemerdekaan Republik Indonesia didukung oleh pemimpin Arab dan dilobi oleh kakek Anies. Kemerdekaan kok hasil lobi? Ini menghina para pahlawan yang sudah gugur melawan penjajah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak, ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Penceramah Ustadz Andri Kurniawan yang menyebut bahwa kemerdekaan Republik Indonesia didukung oleh pemerintah-pemerintah bangsa Arab yang dilobi oleh kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, HR Baswedan. Pernyataan itu diungkap Ustadz Andri dalam sebuah video berjudul "Ternyata Ini Alasan Tidak Boleh Mengundang Ustadz" yang diunggah di kanal YouTube Pejuang Islam seperti dilihat Selasa 5 April 2022. Pernyataan itu diungkap Ustadz Andri dalam sebuah video berjudul "Ternyata Ini Alasan Tidak Boleh Mengundang Ustadz" yang diunggah di kanal YouTube Pejuang Islam seperti dilihat Selasa 5 April 2022. Ia menyebut bahwa pemimpin-pemimpin Arab cukup banyak memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin negara Arab setelah dilobi oleh kakek Pak Anies Baswedan, HR Baswedan untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia, bukan Cina, ungkapnya. Namun pada kenyataannya menurut Ustadz Andri, justru yang terjadi saat ini di Indonesia, Cina seperti diagung-agungkan. Berdasarkan judulnya, dalam video tersebut Ustadz Andri awalnya membahas isu ustadz-ustadz yang disebut radikal dan menjadi perdebatan publik beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa pada dasarnya istilah radikal sendiri merupakan sebuah istilah yang sengaja dibuat Cina untuk menjatuhkan umat Islam di Indonesia. Ustadz Andri juga menyebut bahwa sejarah baru yang diterbitkan saat ini tak lagi menyebutkan tokoh-tokoh muslim yang berjasa terhadap bangsa Indonesia. Justru buku-buku sejarah yang beredar saat ini menurutnya memuat tokoh-tokoh pemberontak. Pernyataan Ustadz Andri ini seperti menafikan pahlawan yang berdarah-darah di medan perang, rakyat jelata yang gugur berjuang tanpa pamrih, tanpa gelar pahlawan nasional. Jika kemerdekaan Indonesia seperti yang dikatakan oleh Ustadz Andri, berarti perjuangan kemerdekaan Indonesia hasil lobby-lobby dong, bukan hasil perjuangan para pahlawan. Baru tahu, kemerdekaan itu hasil lobby-lobby. Apa yang diungkapkan oleh Ustadz Andri ini persis yang dilakukan oleh Anies itu sendiri. Menjual nama-nama kakeknya untuk mendongkrak simpati dan menunggangi nama besar kakeknya. Nama besar orang tua atau keluarga tidak menjamin seseorang bakal sukses dalam politik, apalagi mau meraih kursi presiden. Tidak segampang itu, bro. Lagi pula orang yang mau memamerkan prestasi bapaknya atau menunjukkan status keluarga adalah orang-orang yang biasanya tidak punya prestasi yang bisa dipamerkan. Pilpres tujuannya untuk memilih pemimpin yang akan memimpin dan memajukan negara, bukan kontes untuk pamer bapak saya presiden, nenek moyang saya bajak laut. Calon pemimpin menjual visi dan misi, bukan menjual nama keluarga. Pak Jokowi adalah contoh yang harus ditiru oleh calon pemimpin yang ingin jadi presiden. Jokowi tak pernah bilang bapaknya siapa, kakeknya siapa, keluarganya siapa. Begitu juga dengan Gibran saat mencalonkan diri di pemilihan wali kota Solo. Dia tidak pernah bawa-bawa nama Jokowi. Dia tidak pernah bilang bapaknya Jokowi mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI, dan presiden 2 periode. Dia dan Kaisang saat merintis bisnis juga tidak membawa nama Jokowi. Mereka mandiri dan berjuang sendiri. Kalau menurut saya, Anies punya jam terbang tinggi dalam hal menata kata. Begitu juga dengan para pendukungnya. Kalau bicara soal menata kata dan ngeles, seandainya ada perlombaan level olimpiade, Anies dan para pendukungnya pasti menang mutlak dan menyabet semua medali emas yang ada. Kalau mau menjual nama Anies, tak usah menjual nama kakeknya. Anies dan kakeknya adalah dua orang yang berbeda. Yang mau jadi presiden adalah Anies. Jadi yang dilihat publik adalah sosok Anies. Sosok yang terkenal pintar menata kata tapi tak bisa kerja.
Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilkada DKI menjadi sangat kotor. Cap buruk itu sudah melekat dalam diri Anies sehingga tidak bisa lagi dibersihkan. Tidak peduli Anies itu siapa, dari keluarga mana, keluarganya siapa, apa yang Anies dan pendukungnya lakukan, itulah yang dinilai publik. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, salah satu kriteria kami adalah elektabilitas, ya, elektabilitas. Karena kami berusaha ya supaya bisa memenangi kontestasi ini ya. Menggagalkan hat-trick tadi ya, menggagalkan hat-trick. Menggagalkan hat-trick. Nasdem dan PKS mau gagalkan hat-trick PDIP, Pandana Baban langsung semprot PKS. Jangan takabur lu, mana mungkin PKS menang? Yang diusung Anies gitu kok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Maksud aku jangan takabur. Setuju. Itu memang sudah bahagian sejarah yang hat-trick yang ketiga. Maka ini nomor 3. Gitu loh. Ini kan nomor 3. Udah tanda-tandanya gitu loh. PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029. Dengan cara mengusung Anies Baswedan, politisi PKS Andi Azizi mengatakan Koalisi Perubahan berencana menggagalkan rencana PDIP untuk hat-trick menang di 2024. Politisi senior PDIP Pandana Baban membalas dengan meminta PKS tidak takabur. Pernyataan soal menggagalkan PDIP hat-trick ini disampaikan dalam diskusi adu perspektif pada Rabu 1 Maret malam kemarin. Andi mengatakan Koalisi Perubahan berprinsip mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 untuk menang. Prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali, bahwa itu 3 partai ini sepakat untuk menyerahkan soal Cawapres ke Mas Anies. Tapi prinsipnya mana yang paling punya potensi untuk menang. Siapa tahu kita bisa menggagalkan hat-tricknya PDIP. Siapa tahu menggagalkan hat-trick partainya Opung, kata Andi saat diskusi adu perspektif seperti disiarkan Detik.com. Pernyataan Andi pun direspon oleh Pandana Baban. Ia meminta agar PKS tidak takabur dengan berambisi menggagalkan hat-trick PDIP. Pandana Baban pun menjelaskan lebih jauh mengapa PKS tidak boleh takabur. Dia menyebut PDIP hat-trick sudah tergambar dari nomor urut PDIP di 2024. Andi pun balik menjawab, ia menyebut PKS juga pernah menang berturut-turut pada Pilpres 2004 dan 2009. Jika diperhatikan, PKS belakangan ini sangat sombong dan sering berulah. Mereka dengan PD akan merebut sandi dari Gerindra dan bakal dijadikan cawapres Anies. Dan kini mereka dengan PD akan menggeser hat-trick PDIP. Tapi meskipun begitu, ada banyak kemungkinan bahwa PDIP akan berkoalisi dengan partai lain, baik dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Tapi tidak dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. Hal itu diungkap oleh Deddy Sitorus, jubir PDIP, yang menyebut, kini pihaknya sedang menjajaki dengan 2 koalisi itu, dan memastikan tidak akan berjuang sendiri di Pilpres 2024. Ketika ditanya lebih condong ke KIB atau KKIR, Deddy memastikan sampai saat ini belum diputuskan. Namun Deddy memastikan PDIP tidak akan berkoalisi dengan parpol-parpol aliansi yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia menyebut alasannya terdapat perbedaan visi antara PDIP dengan aliansi pendukung Anies Baswedan yang berisikan Demokrat, Nasdem, dan PKS dan bernama Koalisi Perubahan. Kemudian mengenai Capres, PDIP memilih Capres sesuai dengan instruksi Megawati Soekarno Putri, yakni kader PDIP sendiri. Sementara parpol Koalisi Perubahan sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan. Adapun untuk KIB sendiri, yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, sampai saat ini masih belum punya Capres resmi. Namun disebut-sebut beberapa nama diajukan, mulai dari Erlangga Hartarto sampai Ganjar Pranowo. Sedangkan KKIR yang merupakan gabungan dari PKB dan Gerindra, koalisi ini sendiri juga masih belum pasti apakah nanti bakal memasang Prabowo Subianto ataukah Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin di Pilpres 2024. Aliansi pendukung Anies Baswedan yang terdiri dari Demokrat, PKS, dan Nasdem disebut-sebut bakal mendeklarasikan koalisi perubahan tak lama lagi. PKS bersama Demokrat dan Nasdem memang cocok untuk kerjasama.
Keduanya agak mirip dan bahkan bisa saling melengkapi. Mereka memang ditakdirkan untuk sama-sama jadi partai gurem. Makanya PDIP sudah tepat langsung tegas mengatakan tidak mau koalisi dengan dua partai tersebut. Bahkan bila perlu, jangan ada satu detik pun pemikiran untuk koalisi dengan mereka. Biarkan mereka pelan-pelan jatuh, nyungsep dan jadi partai gurem. Apalagi PKS, partai ini selalu ngeselin dan sangat jauh dari kata pantas untuk terjun ke politik. Isinya adalah politikus tak bermutu yang hanya jago bikin sensasi. Bagaimana kalau menurut Anda?